Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ceramah terbaru Kiai Haji Said Aqil Sirot, saudara sekalian. Nah, ini istimewa, saudara sekalian, di mana beliau sempat menyinggung daripada orang yang sering mencaci maki berceramah ataupun berkhutbah, saudara sekalian. Tentunya yang disindir adalah Rizik Syihab, saudara sekalian. Nah, ini langsung di depan orang nomor satu yang membela para habaib, saudara sekalian, yaitu tiada lain Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara sekalian. Bagaimana reaksi Kiai Haji Miftahul Akhyar? Mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Masyarakat Arab waktu Nabi Muhammad diutus punya dua ciri. Dari sisi peradaban, ummiyin, buta huruf. Dari sisi teologi agama, dolalim mubin. Apa artinya, Bu? Sesat sak pol-polnya sesat. Sesat banget. Kata Quran bukan kata saya, kata saya. Jadi waktu Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah orang Arab 15 abad yang lalu, bangsa Arab itu dari sisi peradaban ummiyin, dari agama dolalin. Qurannya jelas. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalim mubin. Bukan omongan saya kan, Quran kan? Nanti kata Said Aqil dipotong, murtad. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus untuk merombak, melakukan revolusi budaya, revolusi teologi, bukan revolusi sosial, bukan, revolusi pemikiran, revolusi cara kehidupan, peradaban, dan sukses dan berhasil. Mari kita tiru lembaga dakwah dari Rasulullah. Gimana caranya seperti Rasulullah sukses dalam membangun masyarakat yang tadi, yang ummiyin dan dhalalil mubin. Gimana caranya? Pertama kali yatlu alaihim ayati. Rasulullah memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Mereka masyarakat Makkah jahiliyah tidak pernah mendengar kitab suci. Tidak pernah mendengar Taurat. Kalau orang Madinah mendengar. Tidak pernah mendengar Injil. Kalau orang agak, ya Madinah mendengarlah. Tapi orang Makkah sama sekali. Gak ada pengaruh Yahudi, gak ada pengaruh Kristen. Jadi gak ngerti kitab dari Samawi, gak ngerti. Gak ngerti Taurat, gak ngerti Injil. Apalagi mahafad Gita, Rigveda, Avesta, Sandanista, Upanishad. Agamanya Hindu apalagi gak kenal. Jadi kitab suci agama gak ngerti mereka. Pertama kali diperdengarkan Al-Quran, menghentakkan, mengagetkan orang Arab. Maka mereka mengomentari Al-Quran itu sihir. Al-Quran itu mantra-mantra dukun. Al-Quran itu dongeng, asatirul awalin. Al-Quran itu karangannya Muhammad sendiri. Tapi kok suwe-suwe kok karangan kok bagus. Al-Quran itu dari jin. Walhasil apa namanya? Mereka kaget dengan Al-Quran itu. Sampai-sampai pamannya Abu Thalib melobi. Nah, Muhammad, jangan mencaci maki Tuhan mereka lah, nanti kamu dibunuh. Jangan nyinggung-nyinggung berhala lah agama mereka. Nanti kamu dibunuh. Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka letakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan mundur sampai saya mati. Mudah-mudahan LDNU punya semangat ini. Alah. Baru nggak ada amplopnya udah kapok sudah. Amplopnya dipilih dhaif atau sahih. Saling tukar informasi. Itu di situ kalau ngundang gimana amplopnya dhaif. Dah saya nggak datang lah. Jalannya nggak enak. Orang sedikit dhaif lagi udah ada. Nah kalau dengar kesana, tebal, berangkat rajin itu. Karena amplopnya sahih. Ada lagi panitia yang pinter panitianya.
walaupun tipis, yang menyampaikan panitianya perempuan cantik, maka sahih li ghairi. Sayyidina Umar, orang keras, orang apa ya, pokoknya preman lah, pernah ngubur anak perempuannya hidup-hidup, sudah umur 7 tahun atau 9 tahun loh. Pernah melakukan apa, peminum, pemabok, Sayyidina Umar itu. Mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab baca Quran, lemes. Coba, itu yang dapat hidayah seperti itu tuh. Nah, ada lagi Walid bin Mughirah diperintah oleh Abu Jahal, sana, hadapi Muhammad sana. Udah, ya udah, saya mau temuin Muhammad, mau diskusi. Setelah ke sana dibacaan Quran, pulang dari sana kata Abu Jahal, ini Walid roba mukanya nih, ini kalah ini, pucat ini mukanya ini. Ada lagi pernah, singkat saja ini, kalau nggak singkat, dikira baca sejarah nggak panjang apa? 13 jilid dalam sejarah itu. Ada lagi Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab ngintip Muhammad baca Quran, hampir masuk iman, hampir. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, hampir masuk Islam. Udah, kita bersumpah orang tiga ini, jangan mendengarkan Muhammad. Wis, pokoknya kalau malam, ayo kita ngobrol saja di warung tertentu, ayo. Ketemu, awas jangan ada yang salah satu kita yang pergi ke sana. Sampai janji gitu sampai. Khawatir kalau masuk Islam di antara 3 orang itu. Ada lagi, banyak kalau cerita. Saya punya guru namanya Syekh Abdul Aziz Ubaid. Orang Mesir, mau pergi ke Prancis. Naik kapal. 2 hari 2 malam. Atau 3 hari 3 malam. Pada maghrib, ya yang sholat jamaah. Terus beliau ceramah, yang orang Islam. Ada orang Prancis yang ikut mendengarkan ceramahnya bahasa Arab. Setelah selesai ceramah kata orang Prancis, waktu kamu ceramah saya dengarkan, saya nggak paham, bahasa Arab nggak paham. Tapi di antara kata-katamu itu ada yang kamu katakan bukan bahasamu, bukan dari kamu. Itu apa itu? Itu Al-Quran itu. Jadi kan bahasa Arab semua tuh, pidatonya dia nggak ngerti. Tapi di antara pidato bahasa Arab itu ada yang bukan dari kamu, saya yakin. Bukan dari kamu itu, saya yakin. Ya, orang pintar soalnya yang orang masuk Islam sampai di atas kapal itu. Jadi tilawatul Quran penting untuk langkah pertama. Lah khotib sekarang baca Qurannya prentang-prentong, masya Allah. Makanya kemarin saya katakan khotib kalau bukan dari NU itu salah semua. Pada marah biarin. Wong iya kok. Khutbah kepanjangan saja salah. Khutbah itu pendek. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, usikum bi taqwallah, qala Allah Ta'ala, doa, selesai. Ada katakanlah sedikit aja. Sedikit bahasa Indonesia, sedikit aja untuk mengingatkan aja. Untuk ya supaya ngerti lah, sedikit aja. Gak boleh panjang-panjang. Itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur itu. Kalau ceramah silakan. Gak boleh bikin orang ketawa. Gak boleh bikin orang emosinya naik kemudian marah. Gak boleh bikin orang nangis. Gak boleh, makruh. Khutbahnya disedih-sedihkan. Sampai yang pendengar sampai nangis. Gak boleh, gak baik. Khutbahnya diprovokasi supaya orang marah, bangkit. Gak baik. Khutbah itu masih bertakwa. Wis, udah titik. Mau ceramah, mau biar orang nangis, ceramah. Mau biar orang terbakar emosinya, ceramah, jangan khutbah. Mau biar orang ketawa, hahaha, ceramah. Ini kan tukang pelawak semua ini, saya kelihatan. Apalagi mencaci maki, nyebut nama. Gus Dur buta mata, buta hati. Gus Dur kafir. Kita jangan ragu-ragu mengkafir Gus Dur. Kalau ragu yang barang siapa ragu bahwa Gus Dur kafir, kafir lagi. Itu ada kan khutbah Jumat tahun 2004 di kantor DPRD DKI tahun 2004. Yang ragu-ragu bahwa Gus Dur kafir, itu kafir lagi yang ragu-ragu itu. Gak sah itu. Monggo tanglet roh Islam, sah betul. Sah enggak khutbah caci maki orang itu? Silakan tanya. Menurut Fathul Mu'in lu ya, Fathul Qadir, Fathul Mu'in, Salam Tafek, Salam Najat, Safinah, Yadul Badi'ah. Ya Allah, ikna. Orang tahu mau coy itu ya orang. Cuma pesan kilat 2 minggu. Dipanggilnya lagi di Jakarta, bukan Ustaz, Tad. Bu Murtad bawa apa ya bukan? Ya pakai tetat. Sekjen Majelis Ulama.
meminta saya mencabut ungkapan saya kemarin itu, bahwa kalau bukan itu salah semua. Saya atau NU bukan bawahan majelis ulama. NU bukan bawahan majelis ulama, bukan. Enggak ada hak perintah-perintah saya. Majelis ulama hanya forum silaturahim, bukan induknya NU, bukan. Paham betul? Sekali-kali kayak saya gitu nekat. Ketua PBNU harus nekat, gak boleh takut kepada siapapun. Saya tidak pernah takut, kecuali sama istri saya. Itu pun kadang-kadang kan, nggak terus-terusan kan. Baca Quran yang benar, bitajwid. Harus dengan tahu tajwid baca Qurannya. Yatlu alim ayati. Ya, harus paham idhar, idgham, iqlab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad jaiz dan seterusnya itu. Kalau sudah tilawatil Quran, wa yuzakihim, dibentuk jiwanya. Ya sahabat Nabi yang dulu itu as-sabiqun awalun, karakternya agar menjadi manusia yang punya kepribadian, punya karakter, mampu dialog, mampu mempertahankan prinsipnya, mampu mengalahkan lawannya, mampu diskusi, mampu mewarnai orang lain, menangan kalau diskusi, mampu mengucapkan siapa saya. Model ente ini, wa yuzakihim, siapa saya, NU. Harus mampu dialog, mampu tawar menawar, mampu diskusi, mampu seminar, mampu mengalahkan orang lain, mampu ngajak orang lain, mampu mewarnai orang lain. Itu wa yuzakihim. Paham betul? Nah, nafsu itu, ini singkat saja, ini singkat. Setiap orang punya nafsu, setiap orang punya namanya ego, aku. Nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Apa? Nafsu ghadabiyah, saya harus menang, saya harus di depan, saya harus di atas, saya harus pemimpin, gak mau dipimpin. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi ketua umum PBNU, gak mau hanya ketua biasa. Apakah itu salah? Apakah itu jelek? Saya sudah jadi presiden, gubernur, bupati, komandan, direktur, kepala. Kalau niatnya bagus, niatnya bagus. Nanti kalau saya jadi ketua PBNU akan bangun universitas, akan bangun rumah sakit, nggak akan harus macam-macam lah, niatnya bagus, program-program warga NU memberdayakan ekonominya, kooperasinya dan seterusnya lah. Itu niatnya. Kemudian caranya yang bagus. Dengan cara bagus, la tadzlimuna wa la tudlamun, tidak menyakiti siapa-siapa, tidak merugikan siapa-siapa. Kemudian tujuannya bagus, li'ilai kalimatillah ibtigha amardha. Maka orang jadi gubernur, jadi presiden, jadi ketua PBNU, niatnya bagus, tujuannya bagus, caranya bagus, maka bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Saya harus lulus, saya harus hafal Quran, saya harus hafal alfiyah, saya harus menang badminton, harus menang, harus juara, saya harus tilawatul Quran, harus juara. Gitu namanya paham betul? Bukan ghadabiyah, bukan. Asal niatnya bagus, caranya bagus, benarlah dengan cara benar, tujuannya pun alhamdulillah paham. Wah, kalau nggak ada himmah, yang Wali Songo belum menang. Wali Songo punya himmah, Rasulullah punya himmah, para pejuang harus punya himmah yang besar. Kalau himmahnya seperti ente ini, wah belum tentu ada Islam di Jawa. Kalau seperti ente ini himmahnya ini, Wali Songo himmahnya nggak punya istana, nggak punya villa, ninggali masjid kok. Tidak ada. Mana ya villanya Sunan Gunung Jati? Nggak ada. Yang ada masjidnya Sunan Gunung Jati mana ya? Masjid Ampel mana ya? Masjid Sunan Kudus mana? Gitu nggak? Nggak ada yang villanya Sunan Kudus, istananya Sunan Kudus, nggak ada. Kalau istananya Sunan Ketua PBNU ada insya Allah. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, rumah banyak, pakaian banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, apalagi? Alhamdulillah paham, cerdas. Alhamdulillah cerdas. Kalau niatnya benar,
Saya itu anak cantik. Saya masih bujangan misalkan, saya masih bujangan. Itu anak cantik. Ideal lah, ideal. Hasaban wa nasaban wa ilman wa sulukan wa amalan bagus. Wa jamalan. Harus jadi istri saya. Kalau jadi istri saya, akan saya bangun keluarga sakinah. Niatnya begitu niatnya. Niatnya bagus. Caranya tidak menyakiti siapa-siapa, merugikan siapa-siapa. Tujuannya bagus. Betul jadi konglomerat, jadi orang kaya. Betul, berhasil. Dan betul si cantik jadi istri saya. Maka namanya bukan nafsu syahwatiyah. Namanya azimah. Apa namanya? Enggak bercanda saya betul. Ada orang bangun tidur, sholat subuh, wiridan sebentar, cari duit. Duhur, istirahat. Makan siang, sholat duhur, wiridan. Astagfirullah, cari duit. Sholat asar, wiridan, cari duit. Maghrib, sholat, cari duit. Isya, sholat, cari duit. Bagus apa enggak? Kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Ngerti sendirilah kalau baik itu apa, gimana caranya lah. Ngerti kan? Kalau udah kaya zakat, infak, hibah, sedekah, nadar, dan seterusnya, wakaf. Kita semua ngerti lah yang baik itu gimana. Gak usah rinci. Tuh. Jadi kalau ada orang cari duit mati-matian, dan dengan cara baik, niat baik, tujuan baik, bukan hubbud dunya, tapi azimah. Lah manusia ini, kita ini tergantung azimahnya. Orang miskin bisa jadi kaya. Orang turunannya nggak ada turunannya lah, bukan darah biru bisa jadi darah merah, bisa darah biru lah, bisa menang. Gak ada keturunan bisa jadi kiai besar. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kalau orang yang kerdil seperti sampean, baru ada masalah kecil kelihatannya besar, baru dibentak dan ramil takut, baru menghadapi kesulitan mundur, baru ada problem berhenti, kerdil, stunting, cebol, tapi cemen. Bahasa apa itu? Wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Orang besar, orang punya jiwa bagus, jiwa besar, percaya diri. Problem apapun harus saya selesaikan. Kecil, nggak punya uang, jawab, nggak punya uang. Yang bareng jawabnya, nggak punya uang, nggak ada amplop, diancam orang, dicaci maki, dibully, difitnah. Tenang. Watasgharu fi ain azimil azaim. Gunung itu setinggi-tingginya gunung. Kalau kita naikin dan berhasil di atas, di bawah kaki kita. Paham enggak? Gunung walaupun tinggi kayak apa, ayo naikin. Kalau sudah di atas, di bawah, enggak ada problem besar tuh, enggak ada. Kesulitan besar enggak ada. Semua problem ada cara, ada way out-nya, ada makhrajnya. Ya Allah, paham betul. Makanya Rasulullah gembleng sahabat seperti itu tuh. Himmahnya besar, azimahnya besar. Sahabat yang kaya raya banyak. Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar juga sebenarnya kaya Abu Bakar. Tapi karena lebih menonjol ketulusan keikhlasannya, maka kekayaannya agak tertutup, enggak terkenal. Sayyidina Utsman tuh kaya, tapi karena Sayyidina Utsman lebih menonjol menjadi khulafaur rasyidun yang ketiga, jadi sebutan Sayyidina Utsman orang kaya kurang terkenal. Lagi-lagi contoh orang kaya Abdurrahman bin Auf. Padahal bukan Abdurrahman bin Auf saja yang kaya. Sayyidina Utsman kaya, Abu Bakar pun kaya. Sayyidina Ali enggak. Udah bagus, sudah paham? Ya, kalau dirinci paham, azimah ada berapa tingkatan, himmah ada berapa, wah panjang nanti. Dikira murah apa, Masya Allah? Murahan apa? Ngomong gini dikira murah. Ya Allah. Ini kalau saya ngomong di Lemhanas, amplopnya soheh nih. Jangan tanggung-tanggung. Saya ini bisa cuma agama, betul. Politik nggak ngerti, ilmu politik nggak ngerti, ekonomi apalagi ekonomi nggak ngerti. Tapi sibuk, Lemhanas ngundang terus, ceramah di sekolah perwira tinggi di Lembang, perwira ya, sekolah, ya, sudah 2 kali.
Selama di Malang setiap 3 bulan. Pernah jadi Komnas HAM. Pernah selama di istana waktu zaman SBY. Pernah Mabes Polri buka bersama. Wah, berkali-kali itu sih. Coba asal nggak tanggung-tanggung, jangan minder. Saya itu cuma ahlinya agama, nggak ngerti. Alah, persetan, gampang semuanya, kecil. Kalau sudah di atas podium nih, anggap saja di bawah ini goblok semua. Kalau ente ceramah, baru naik, loh ada kiai, ada habib, ada bingung, salah semua nanti ceramahnya nanti. Ini ilmunya taknya orang mubalek, tablek itu. Pokoknya begitu naik di atas, anggap saja yang di depan ini TK semua. Tapi yang nggak bisa juga saya, walaupun saya ngomong gitu. Kalau ada Gus Dur saya juga grogi juga dulu. Hati-hatilah. Nah, kalau sudah jiwanya siap, mentalnya siap, punya himmah, punya azimah, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau sudah punya kepribadian, integritas yang tinggi, baru wa yu'allimuhumul kitab, ilmu pengetahuan. Seorang mubaligh, seorang da'i harus berdasarkan omongannya, sikapnya, perilakunya berdasarkan ilmu. Harus proporsional dan profesional. Kalau yang gak berilmu, hanya 2 minggu pesan kilat, yang dikaji terjemahan, gurunya juga sama, alumni pesan kilat juga gurunya itu. Maka jangan dulu fatwa, jangan dulu dakwah. Kalau yang merasa bukan bidangnya, gak ada ilmunya, jangan dakwah. Nanti salah semua nanti. Ketika ditanya masalah, jawabnya kira-kira kalau nggak salah. Nah, saya pernah dengar katanya, loh. Mau melakukan fatwa tuh, kira-kira kalau nggak salah. Yang saya dengar katanya, piye. Kalau nggak ngerti, jangan fatwa, Kalau nggak ngerti apa itu Islam Nusantara, jangan nyinggung Islam Nusantara. Ngerti orang kok. Ada orang khutbah Jumat di Sumatera Barat. Said Akil mengajak kita murtad dengan Islam Nusantara. Nah, khutbahnya menggunakan bahasa Indonesia. Itu Islam Nusantara. Ya Allah. Khutbahnya menggunakan bahasa, itu Islam Nusantara. Khutbahnya bahasa Jawa, khutbahnya bahasa Sunda, khutbahnya bahasa Inggris. Islam. Ya kalau bahasa Inggris ya enggak. Mau Islam Arab terus dong. Seperti di pesantren Kempek. Ayah saya, paman saya dulu nggak mau terjemah, nggak mau. Kalau sekarang kakak saya udah mau. Kiai Umar ayah saya nggak mau bahasa Jawa, nggak mau. Artinya diterjemah aja, Arab saja Arab. Membaca lagi Arab, selesai udah. Cepet-cepetan selesai, nggak panjang-panjang. Khutbah Jumatnya nggak panjang-panjang. Sholatnya yang panjang. Surat Jumat dengan surat Munafikun. Khutbahnya 5 menit. Khutbahnya 45 menit, sholatnya inatoina dengan kulhu. Masya Allah. Ngerti sunnah gak sih? Sunnahnya khutbah itu pendek. Sholat Jumatnya, rakaat pertama surat Jumat. Rakaat kedua surat Munafikun. Itu sunnahnya gitu. Pagi subuh Jumatnya, surat pertama sajadah. Rakaat pertama sajadah. Rakaat kedua apa? Tidak aja, apa namanya? Bukan, nama suratnya lupa. Ma'arij ya. Walhasil, seorang khotib, seorang mubaligh harus berilmu alhasil. Sampai ilmu salah semua nanti. Saya baca buku kedokteran misalkan. Udah selesai, paham, langsung pasang pelang. Menerima pasien, buka jam 6, tutup sampai jam 10. Boleh enggak? Saya baca buku komputer atau teknik apalah, baca buku selesai langsung pasang, menerima komputer rusak, menerima servis sepeda motor, menerima servis komputer, boleh enggak? Tambah rusak malah nanti. Bisa buka enggak bisa masang. Oleh karena itu Quran mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi
Kamu jangan ikut campur kalau kamu nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerti jangan ikut campur. Saya nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti politik, nggak ngerti apa. Nggak pernah saya ceramah politik, nggak ngerti saya. Nggak pernah ceramah perbankan, nggak ngerti saya. Ya, ceramahnya gini ini, ceramahnya saya ngerti gini ini. Semua ilmu apa tuh lagi? Nggak jelas yang saya pakai ilmu apa entah ini. Bisanya cuma gini, bisanya nggak pernah saya bicara teknologi, bicara komputer, bicara ruang angkasa, roket, nggak pernah saya, nggak bisa jelas. Paham betul? Satu lagi, wal hikmah. Wah ini panjang, tadi kalau bicara ilmu panjang. Siapa penggagas ilmu nahu? Siapa penggagas ilmu tajwid? Siapa penggagas ilmu salah hadis? Siapa pertama kali membuat tafsir? Siapa pertama kali menulis hadis? Siapa penggagas atom? Siapa penggagas matematik? Siapa penggagas pertama kali terbang? Siapa yang penggagas ruang angkasa? Siapa pertama kali alat navigasi? Siapa dokter pertama ahli cacar? Saya tahu semua itu. Dikira saya nggak tahu apa? Pertama kali yang bikin nahu Imam Sibawayh, pertama kali bikin harokat Abdul Asad Ad-Du'ali, yang bikin ilmu tajwid Abu Ubaidah Qasim bin Salam, yang bikin mustalah hadis Syihabuddin Roma Hurmuzi, mufassir pertama Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, muhaddisin Abu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ahmad bin Hanbal. Dikira disamakan dengan pesantren 2 minggu apa saya? Pertama kali yang mengarang matematik Jabir bin Hayyan, lahir tahun 100, wafat tahun 61, muridnya Imam Ja'far Shadiq. Pertama kali menulis sejarah Al-Maghazi, Ibn Ishaq. Pertama kali membahas ruang angkasa Abdurrahman bin Hawqal. Pertama kali bikin peta bumi Abdul Al-Idrisi. Pertama kali terbang Abbas bin Farnas. Pertama kali bikin organ Abu Nasr Al-Farabi. Pertama kali penyakit cacar Abu Bakar Ar-Razi. Pertama kali yang membahas ilmu amwal, ilmu manajemen uang, Abdullah bin Salam, Kitabul Amwal. Pertama kali bilik alat navigasi yang menunjukkan arah, mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, Ahmad bin Majid. Vasco da Gama keliling dunia pakai alat itu, bikinan orang Islam Ahmad bin Majid. Dah banyak panjang itu. Yang terakhir, wal hikmah. Nah, seorang mubaligh harus bijak, arif, harus ngerti wisdom. Jadi seorang mubaligh itu punya tanggung jawab, mas'uliyah azimah, the big responsibility. Besar tanggung jawabnya, akan didengar oleh orang banyak. Paham betul? Wal hikmah. Ini contoh. Raja Majapahit yang kelima. Namanya Brawijaya 5 lah udah, namanya siapa? Pokoknya Brawijaya kelima lah. Agamanya Hindu. Punya istri banyak, 800 istrinya. Oh jangan tiru nanti. Di antara istrinya muslimah dari Cina. Namanya Subanci atau Dewi Retno kata orang Jawa. Dah, ringkas cerita punya anak. Namanya Jinbun. Kawinnya sah enggak? Ente tahu enggak? Laki-laki Hindu ngawin istri muslimah, sah tidak nikahnya? Sah tidak? Tidak. Pinter. Sah tidak? Ragu-ragu jawabnya. Tidak sah. Tidak sah. Nah, anaknya berarti jada itu, enggak halal anaknya itu. Dah, Jinbun nakal diusir dari istana. Keluar dari istana, jalan ke timur 40 km masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan Syekh Rahmatullah Ibn Ibrahim As-Samarqandi, Sunan Ampel. Masuk Islam. Diganti namanya Abdul Fattah. Si Jinbun namanya siapa? Enggak lama minta restu mau jadi raja. Silahkan. Jadilah pertama kali kerajaan Islam di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, notabene anaknya Raja Brawijaya. Bapaknya kaget tiba-tiba jadi raja Islam. WA karena yang satunya. Yaitu Prabu Sriwijaya. Namanya Aryadilah di Kukang, Palembang. Kukang itu bahasa Cina artinya pelabuhan besar Kukang itu. Palembang. Nah, Jinbun jadi raja Islam. Bagaimana komentarmu? WA-nya di reply. Ayahanda yang saya hormati, saya sendiri sudah Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah tapi Fatahillah. Lama-lama rakyat Majapahit ikut Demak.
Rame-rame ikut Demak, afwajan, berbondong-bondong ikut Demak. Yadkhuluna fi dinillah. Kenapa? Karena kalau ikut Demak dipanggil santri. Santri itu apa sih? Akhlaknya mulia, jujur, gak pernah nipu, budi pekertinya luhur, tepat janji, disiplin, santri mbien. Kalau santri sekarang ashabul proposal. Kalau nggak masuk Demak, nanti nggak disebut santri, abang, kotor, gitu, abang, abangan, kotor, hitam, ilmu hitam ilmunya. Maka berbondong-bondong masuk Islam, Raja Majapahit ditinggal rakyatnya, terpaksa masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya kelima, tamatlah, selesailah riwayat Kerajaan Majapahit yang pernah gagah ketika Raja Haemurukpati Gajah Mada sampai Sri Lanka, sampai Filipina. Majapahit sampai Filipina, sampai ini Nusantara ini ciptaannya Gajah Mada Sumpah Palapa, Nusantara, semuanya ini Nusantara, kepulauan ada di sini. Tanpa sampai Sri Lanka itu bubar, tanpa peperangan, tanpa berdarah-darah, tanpa ikroh, tanpa teror, bubar karpe dewe. Maka orang Jawa mengatakan ilang sirno kertaneng bumi. Ilmunya orang Majapahit yang sakti gimana? Yang kuat sakti itu. Surodiro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doa-doanya santri. Santri dulu tapi. Santri sekarang doanya merupus ya drobos. Enggak cesplok. Lah ini namanya wal hikmah. Allah tahu. Dengan perkawinannya Raja Majapahit yang Hindu dengan istri muslimah Subanci tidak sah. Anaknya anak zina, tapi dengan sebab itu akan jadi raja Islam anaknya dan akan menghilangkan kerajaan Majapahit sampai bapaknya masuk Islam. Dan walhid banyak sekali kalau cerita Nabi Muhammad bagaimana muamalah dengan orang lain sehingga orang lain bisa masuk Islam. Oke saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Ki Haji Said Aqil Syirot, saudara sekalian, luar biasa dan istimewa. Bagaimana beliau mengungkapkan saudara sekalian ya dengan jelas, lantang saudara sekalian, bahwasanya yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama saudara sekalian ini bukan miliknya ataupun ini bukan bawahannya ataupun saudara sekalian bukan banomnya MUI ataupun siapapun itu, bahkan bukan banomnya Majelis Ulama Indonesia saudara sekalian. Ya mungkin ini terkait dengan bagaimana Majelis Ulama Indonesia ya sedikit ikut campur terhadap urusan maupun apa perkataan daripada PBNU ataupun di tubuh struktural NU itu sendiri saudara sekalian. Dan dengan lantang saudara sekalian saya akan lawan. Saya tidak akan takut saudara sekalian. Ya beginilah. Kalau kita lihat bagaimana berani menerjun ombak daripada Ki Haji Said Aqil Syirot saudara sekalian. Ya tidak menutup kemungkinan beliau juga akan menjadi ya ketua umum PBNU selanjutnya saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.